I slow break down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat tugas 3. Jadi di grup kita sudah dikirimkan template untuk tugas 3-nya. Untuk itu mari kita buat tutorialnya ya teman-teman semuanya. Yang pertama yang harus kita persiapkan itu adalah judul. Nah, jadi ini judulnya. Silahkan sesuaikan dengan judul teman-teman yang sudah di-ACC pada tugas 2 kemarin itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah identitas dari penulis. Nah, identitas penulis ini ada mahasiswa, kemudian ada dosen. Nah, kalau seandainya teman-teman itu mengambil judul artikelnya itu dari dosen PKP-nya, maka penulis yang pertama itu adalah mahasiswa, penulis kedua itu adalah dosen PKP-nya, baru penulis ketiganya itu adalah dosen karyanya. Tapi kalau teman-teman itu mengambil judulnya ini adalah mata kuliah karya saja, maka penulis pertamanya itu adalah mahasiswa, kemudian penulis keduanya adalah dosen karya. Nah, ini saya contohkan. Penulisnya itu adalah Elvi Rahmi dengan Alisa. Nah, Elvi Rahmi ini adalah mahasiswa program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Nah, Alisa ini adalah dosen karyanya. Nah, karena dia dosen karyl, maka dosen program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Tapi nanti teman-teman ini menyesuaikan dengan home base dari dosen karyanya. Jadi silahkan nanti minta ke dosen karyanya dan juga dosen PKP-nya untuk identitas yang seperti ini gitu. Oke. Kemudian setelah itu ada email. Nah, emailnya ini email siapa? Yaitu email mahasiswa dan email dosennya. Jadi dituliskan di sini teman-teman. Kemudian selanjutnya itu adalah abstrak. Nah, abstraknya ini dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk membuat abstrak ini abstrak ini adalah artinya intisari dari artikel kita itu. Nah, apa saja itu? Mulai dari latar belakang masalahnya sedikit, kemudian tujuan penelitian ini untuk apa, dan metodenya apa, kemudian hasil penelitiannya apa, seperti itu teman-teman. Jadi disesuaikan dengan buku panduan kita yang sudah diberikan oleh fakultas. Kemudian setelah itu artikel itu harus ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ini ambilnya dari mana? Itu dari judul artikel kita ini. Nah, kalau ini adalah tentang strategi pengembangan manajemen SDM, maka di sini saya buat kata kuncinya manajemen sumber daya manusia, kemudian citra lembaga dan pendidikan Islam. Ini sesuai dengan judul artikel saya. Kemudian teman-teman, setelah ada abstrak, kita masuk ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini tanpa subjudul, kemudian dia memuat tentang latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka serta masalah atau tujuan penelitian. Jadi kita tidak membuat subjudul di pendahuluan ini, namun yang kita buat adalah apa latar belakang masalah dari artikel kita ini, kemudian apa yang menjadi tinjauan pustakanya, berarti itulah yang kemarin teman-teman cari 10 referensi itu, 5 dari artikel dan 5 dari buku. Tapi lebih dari 10 itu lebih baik sebenarnya. Nah, itu dia. Kemudian ini contoh saya menulis latar belakangnya atau pendahuluannya ini seperti ini. Jadi di dalam pendahuluan itu ada rujukan atau referensi yang saya gunakan. Nah, seperti ini dia. Kemarin kita pada tugas 2 juga sudah mempelajari bahwa untuk rujukan ini atau referensinya ini kita menggunakan yang namanya aplikasi Mendeley. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman mahasiswa sudah memahami bagaimana cara mengaplikasikan tentang Mendeley itu. Nah, jadi silahkan dibuat pendahuluannya itu seperti apa sesuai dengan judul yang sudah teman-teman tulis kemarin itu. Nah, kemudian
setelah ada pendahuluan itu ada metode penelitiannya. Nah, metode penelitian ini juga menyesuaikan dengan artikel yang teman-teman buat. Kalau seandainya teman-teman itu membuatnya dengan menggunakan metode kuantitatif, berarti di metode penelitiannya jelaskan kuantitatif itu beserta langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Nah, kebetulan penelitian saya ini menggunakan metode kualitatif, makanya saya buat langkah-langkahnya dalam penggunaan metode kualitatif ini. Itu sumber datanya itu adalah kepala sekolah, guru, pegawai, dan lingkungan sekolah dasar itu sendiri. Nah, kemudian juga proses teknik pengumpulan datanya apa saja yang kita gunakan. Nah, itu juga harus dibuat di sini. Kalau ini karena dia kuali, berarti itu adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan proses analisis datanya yang kita lakukan seperti apa juga dijelaskan di metode penelitian ini, teman-teman. Nah, itu dia untuk metode penelitian. Kemudian selanjutnya pada poin berikutnya itu adalah ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini tentu juga sesuai dengan rumusan masalah yang sudah teman-teman buat kemarin pada tugas 2 itu. Jadi di hasil penelitiannya itu itulah yang kita gunakan. Nah, di sini saya ada tiga rumusan masalah. Jadi saya membuat ketiga-tiganya di hasil penelitiannya itu. Yang pertama adalah saya contohkan ini peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Nah, jadi kita jelaskan di sini apa saja peningkatan dari kompetensi tenaga pendidik itu seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya nanti teman-teman menggunakan metode penelitiannya itu adalah tindakan kelas, berarti itu harus dibuatkan step by step dari penelitiannya tersebut. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia. Jangan lupa disertakan referensinya dan juga analisis atau analisa dari peneliti seperti apa. Nah, ini yang keduanya penerapan budaya kerja profesional. Nah, terus yang ketiganya adalah optimalisasi sistem rekrutmen sumber daya manusia. Kalau ada 3, silakan masukkan ketiganya rumusan masalahnya itu di hasil penelitian itu. Kalau ada 2, berarti 2 saja dimasukkan di sini. Pokoknya harus menyesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah di-ACC pada tugas kedua kemarin itu, teman-teman. Nah, kalau umpamanya ada alurnya atau skemanya, silakan dibuat juga di hasil penelitian ini. Dan itu lebih bagus lagi sebenarnya supaya ketika orang membaca artikel kita itu lebih mudah memahaminya, gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Jadi ada sarannya juga ya, teman-teman. Nah, ini apa kesimpulannya? Jadi kesimpulan ini adalah kesimpulan secara keseluruhan dari isi artikel yang sudah kita buat ini, teman-teman. Jadi silakan teman-teman simpulkan sesuai dengan rumusan masalahnya itu secara umum. Kemudian buat sarannya untuk apa seperti itu. Karena ini saya belum ada sarannya, berarti ini adalah ada sarannya, apa itu sarannya yang teman-teman buat nanti pada artikelnya. Oke, itu dia. Kemudian yang terakhir adalah referensi. Nah, jadi daftar pustaka. Nah, penggunaan daftar pustaka ini kemarin itu sudah kita jelaskan juga bahwa kita menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, ketika menggunakan aplikasi Mendeley berarti teman-teman lebih mudah lagi dalam membuat referensinya karena kita tinggal klik saja bibliografi dari referensi yang kita gunakan dalam artikel ini, dan itu juga sudah saya jelaskan pada sesi video sebelumnya itu, teman-teman. Nah, untuk referensi ini dia sesuai dengan kutipan yang ada di jurnal kita dan tidak terlepas dari tugas 2 kemarin itu, yaitu teman-teman disuruh untuk mencari 5 artikel dan 5 buku. Jadi dimasukkan di sini sebagai referensinya. Nah, kalau lebih dari 5 boleh nggak, Bu? Lebih dari 5 itu lebih baik lagi, karena semakin banyak referensi kita dalam penulisan jurnal itu, maka jurnal kita semakin bagus. Nah, kayak saya ini lebih dari 35 referensi dari jurnal ini, teman-teman. Oke, semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan
artikelnya bisa selesai tepat waktu sehingga nanti bisa dinilai sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Sankesi. Kuliahannya dan aktivitasnya mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sukses selalu untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.